Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya, Cindy Aryani Pasha, Flora Deviandina, Ismail Nurtamami, Fatima Azahro Hasni Rifayanti. Kami akan mempresentasikan tentang algoritma clustering untuk memenuhi tugas mata kuliah data mining. Apa itu clustering? Clustering atau klasterisasi adalah salah satu alat bantu pada data mining yang bertujuan mengelompokkan objek-objek ke dalam klaster-klaster. Cluster sendiri adalah sekelompok atau sekumpulan objek data yang memiliki kemiripan antara satu sama lain apabila berada di dalam klaster yang sama dan memiliki ketidaksamaan dibandingkan dengan objek yang berada di klaster lain. Objek akan dikelompokkan ke dalam satu atau lebih klaster sehingga objek-objek yang berada dalam satu klaster memiliki kesamaan yang tinggi. Prinsip dalam pengelompokan ini adalah memaksimalkan kesamaan untuk objek yang berada dalam klaster yang sama dan memaksimalkan ketidaksamaan antara klaster yang berbeda. Simulasinya, di sini kita memiliki raw data berupa sejumlah buah-buahan. Algoritma clustering di sini akan bertugas gambarannya mungkin seperti menyortir buah-buahan ini menjadi sejumlah klaster di mana dalam klaster yang satu akan memiliki kesamaan antara buah-buahan yang dimasukkan ke dalam klaster tersebut. Misalkan kita lihat contoh paling atas adalah klaster buah apel. Buah apel tersebut mungkin ada yang kecil, mungkin ada yang besar, tetapi dibandingkan dengan buah-buahan lainnya, buah tersebut masih lebih mirip terhadap buah apel lainnya. Demikian juga dengan klaster yang berikutnya yaitu buah pir dan klaster buah stroberi. Di clustering ada 5 metode. Yang pertama, metode partisi atau partition method, yaitu membangun berbagai partisi dan kemudian mengevaluasi partisi tersebut dengan beberapa kriteria. Yang termasuk metode ini meliputi algoritma K-means, Kimedoid, Proclus, Clara, dan PAM. Yang kedua ada metode hierarki atau hierarchical method, yaitu membuat suatu penguraian secara hierarkikal dari himpunan data dengan menggunakan beberapa kriteria. Metode ini terdiri atas dua macam, yaitu aglomeratif yang menggunakan strategi bottom up dan decisive yang menggunakan strategi top down. Metode ini meliputi algoritma Birch, Cure, dan Camelon. Yang ketiga ada density based method atau bisa disebut juga metode berdasarkan kerapatan, yaitu metode ini berdasarkan konektivitas dan fungsi densitas. Metode ini meliputi algoritma DB-scan, optik, dan Denclu. Yang keempat, ada metode berdasarkan grid atau grid-based method, yaitu metode ini berdasarkan suatu struktur granularitas multilevel. Metode klasterisasi ini meliputi algoritma Sting, Wave Cluster, dan Cliku. Yang kelima, ada metode berdasarkan model atau bisa disebut model based method, yaitu suatu model dihipotensikan untuk masing-masing klaster dan ide untuk mencari best fit dari model tersebut untuk masing-masing yang lain. Metode klasterisasi ini meliputi pendekatan statistik, yaitu algoritma cobweb dan jaringan syarat tiruan, yaitu SOM. Di sebelah kanan ini ada berikut contoh-contoh dari gambar metode. Dan kami kelompok 1 memakai metode hierarchical clustering. Hierarchical clustering merupakan metode klasterisasi yang membangun sebuah hierarki dari data dengan cara mengelompokkan entitas-entitas yang memiliki tingkat kesamaan tertentu. Tujuan utama dari hierarchical clustering adalah untuk menghasilkan representasi visual yang menunjukkan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Di sebelah kanan ini ada dua jenis hierarchical clustering. Yang pertama ada aglomeratif dan divisif. Aglomeratif clustering juga dikenal sebagai bottom up clustering. Dimulai dengan setiap objek sebagai kelompok individu. Kemudian, objek-objek yang paling mirip secara berpasangan digabungkan menjadi kelompok yang lebih besar. Proses penggabungan berlanjut hingga semua objek tergabung dalam satu kelompok. Yang divisif clustering itu juga dikenal sebagai top-down clustering,
dimulai dengan semua objek sebagai satu kelompok. Kemudian, kelompok tersebut dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan perbedaan yang signifikan antara objek-objeknya. Proses ini berlanjut hingga setiap objek berada dalam kelompok terpisah. Sekarang kita bahas contoh kasus hierarchical clustering untuk mengelompokkan pelanggan mall. Berikut adalah source code-nya. Jadi pertama-tama itu kita mengimpor library. Di sini ada 3 library yang seperti kita lihat ada NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Di sini sebelum kita mengimpor data, wajib kita untuk mengupload terlebih dulu pengunjung_small.csv. Setelah kita panggil datasetnya, kita split datasetnya, dan yang kita butuhkan adalah kolom 3 dan 4 value-nya, di mana kolom 3 ini terdapat pendapatan juta Rp dan juga rating pengeluaran 1-100. Nah, datasetnya sudah kita tampilkan. Jumlah dari datanya itu sendiri ada 199 dalam satu dataset. Selanjutnya kita masuk ke cluster hierarkinya. Kita menggunakan dendrogram untuk menentukan angka cluster yang tepat. Di sini kita impor lagi dari SciPy cluster hierarchy. Kita menggunakan dendrogram. Dendrogram ini diagram hierarkis yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan pengelompokan data atau cluster antara objek data. Dalam dendrogram, objek-objek atau cluster-cluster direpresentasikan sebagai simpul-simpul dalam pohon seperti ini, di mana cabang-cabang menggambarkan tingkat kesamaan atau jarak antara mereka. Dendrogram digunakan dalam analisis cluster untuk memahami hierarki pengelompokan dan tingkat kesamaan antara objek-objek atau cluster-cluster yang dianalisis. Nah, di sini kita beri judul dendrogram dengan sumbu X terhadap Y. X ini adalah pelanggan dan Y ini adalah jarak Euklidian. Nah, jarak Euklidian ini sebenarnya metrik jarak yang mengukur jarak antara dua titik dalam ruang dimensi, n dimensi. Ini dihitung sebagai panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik. Dalam ruang dua dimensi ini, sederhananya itu mengukur jarak antara dua titik di bidang yang sama. Dalam matematika, rumus jarak Euklidian dapat ditulis sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat perbedaan antara koordinat masing-masing titik. Nah, untuk kita menentukan berapa sih klasternya yang kita cluster dalam sebuah dataset ini, kita mendapatkan 5, yaitu ilustrasi pemilihan jumlah klaster dan mencari garis vertikal terpanjang yang tidak terpotong garis horizontal di samping-sampingnya, seperti garis ini dan garis ini. Nah, lanjut kita menjalankan hierarchical clustering ke dataset. Kita impor lagi libraries sklearn.cluster. Kita menggunakan agglomerative clustering. Seperti kita lihat di sini, jadi kita pengelompokan ini dari bawah ke atas. Nah, jadi agglomerative ini pendekatannya dalam analisis clustering yang dimulai dari setiap objek data dianggap sebagai cluster terpisah seperti ini, lalu secara bertahap menggabungkan cluster-cluster yang paling mirip satu sama lain hingga hanya ada satu cluster besar seperti ini. Ini adalah pendekatan penggabungan yang menghasilkan dendrogram untuk memvisualisasikan hierarki pengelompokan. Nah, di sini kita menggunakan linkage word. Dan kita bisa melihat berikutnya visualisasi hasil klasternya. Seperti yang tadi kita lihat, di sini kan kita mengelompokkannya menjadi 5 klaster. Lalu setiap klasternya ini kita bedakan sesuai dengan warnanya. Seperti klaster pertama itu ada yang merah, klaster kedua itu ada yang biru, klaster ketiga itu ada yang hijau, klaster keempat itu ada cyan, klaster terakhir itu ada magenta. Di sini kita namai visualisasi diagram ini sebagai klaster pelanggan dengan sumbu X terhadap Y, di mana X ini pendapatan tahunan, juta rupiah, dengan Y label rating pengeluaran. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalnya klaster ini akan dikelompokkan berdasarkan dot-dot atau poin-poin yang dia ini paling dekat, seperti ini, dan ini. Nah, sekian dari
penjelasan dari source code studi kasus hierarchical clustering. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada algoritma cluster, khususnya cluster hierarki. Sama seperti algoritma lainnya pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Begitu pula dengan cluster hierarki ini. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihannya dulu. Tidak perlu menentukan jumlah cluster sebelumnya. Jadi sebelum datanya diproses itu, algoritma ini itu tidak perlu menentukan jumlah clusternya. Selanjutnya, menghasilkan struktur hierarki yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang data. Nantinya hasil dari prosesnya itu, dia lebih terstruktural hierarkinya sesuai dengan nama algoritmanya, yang mana dia lebih terkategori atau tercluster sesuai dengan tingkatan datanya itu, tingkat kategori datanya. Selanjutnya tidak bergantung pada bentuk atau ukuran cluster, ini sama seperti yang pertama ya. Jadi sebelum nanti diproses itu, algoritma ini tidak perlu menentukan jumlahnya, bentuknya, dan juga ukurannya. Terus dapat mengatasi data yang memiliki pola yang kompleks. Di algoritma ini bisa mengeksekusi atau memproses data-data yang polanya itu sangat kompleks. Selanjutnya mampu menggambarkan kedekatan antar data dengan dendrogram. Nah, sama ini hasilnya juga dia akan lebih dekat gitu loh kedekatannya. Hubungan hierarki antar objeknya itu lebih dekat. Cukup mudah untuk pembuatannya dan juga dapat menentukan banyak cluster yang terbentuk setelah dendrogram terbentuk. Sama seperti yang slide sebelumnya itu kan dijelasin ada hasilnya itu dia berupa pengelompokan. Nah, di sini juga nantinya kalau udah terbentuk akan menghasilkan seperti itu. Selanjutnya, kekurangan dari algoritma clustering hierarki. Yang pertama, rentan terhadap noise dan data outlier. Jadi algoritma itu dia memiliki data yang karakteristiknya itu cukup agak beda gitu dengan observasi lainnya. Terus memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi, terutama pada dataset besar. Nah, algoritma itu bisa mengatasi atau memproses dataset yang kompleks, dataset yang tinggi. Tapi ada kekurangan itu dia sedikit lebih lama dan juga lebih memakan RAM, gitu. Memorinya itu lebih banyak. Selanjutnya, hasil clustering dapat dipengaruhi oleh metode penggabungan dan metode pengukuran jarak yang digunakan. Hal ini tuh merujuk pada bagaimana datanya nanti dipilah menjadi kelompok-kelompok. Selanjutnya, tidak efisien dalam mengatasi data dengan dimensi yang tinggi. Jadi kurang cocok kalau ada data dengan dimensi yang tinggi. Selanjutnya, tidak dapat menganalisis data kategorik secara langsung. Hal ini tuh mengacu pada kendala yang sering dihadapi dalam analisis data lainnya juga ya, yang mana algoritma ini memerlukan perhitungan jarak antara titik data gitu. Selanjutnya, tidak diperuntukkan untuk menghasilkan jumlah cluster optimal yang mutlak. Jadi beberapa algoritma cluster ini tidak secara otomatis menentukan jumlah cluster optimal dari data yang diberikan. Dan terakhir, sensitif terhadap data yang memiliki skala berbeda. Oke, itulah kelebihan dan juga kekurangan pada algoritma cluster, khususnya cluster hierarki. Dari yang sudah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa hierarchical clustering adalah metode yang berguna dalam mengelompokkan objek atau data berdasarkan kemiripan atau kedekatan mereka. Dalam metode ini, objek-objek digabungkan secara bertahap hingga terbentuk hierarki kelompok yang lengkap. Metode ini tidak memerlukan informasi sebelumnya tentang jumlah klaster yang ada dan dapat menghasilkan struktur hierarki yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang data. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.